Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Barokah dengan NIM 21 20 20 30 78. Di sini saya akan menyampaikan tugas sosiologi yang mengenai mobilitas sosial. Di mana yang kita ketahui mobilitas sosial merupakan suatu gerak dan struktur sosial yang mencakupi sifat hubungan antara individu dan individu lainnya maupun kelompok dan kelompok lainnya. Di sini saya akan menyampaikan hubungan mobilitas pendidikan, mobilitas sosial dan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar juga harapannya untuk dicapai. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat dari beberapa kesempatan untuk beralih dari golongan satu yang ke golongan yang lainnya yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu, keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus. Karena sistem golongan yang ketat, para tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan keampuhan pendidikan untuk mengubah dan memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan, diharapkan dicarikan batasan-batasan golongan sosial tersebut. Belajar yang sama dengan membuka jalan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial ini, yang pertama yaitu meningkatkan integrasi sosial, yang berarti proses ini menyesuaikan di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok hingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi maupun unsur mobilitas yang terjadi di masyarakat dan menyebabkan perubahannya pada keadaan sosial dan gaya hidup maupun pola pikirnya. Dampak positif yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas ini, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial ini dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Kondisi kehidupan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi atau yang bagus akan memperoleh atau mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup serta mata pencarian. Dampak positif yang ketiga yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Di mana kita lihat orang lain yang melakukan mobilitas sosial, kita akan terdorong untuk lebih maju dan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain ataupun kelompok lain. Dampak yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Di mana indikator dalam meningkatkan kesejahteraan hidup ini bisa menurut UU nomor 10 tahun 1992 yang berisi jika kita dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologis dan kebutuhan pengembangan atau kebutuhan dasar minimum meliputi kebutuhan primer yaitu makan, pakaian serta tempat tinggal. Dampak positif yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, membeli kendaraan yang lebih bagus, memakan makanan yang bergizi, dan memilih lembaga pendidikan yang berkualitas dan bagus dan juga baik untuk anak. Dampak negatif mobilitas. Adapun dampak yang pertama yaitu timbulnya gangguan psikologis. Mobilitas sosial menyebabkan gangguan psikologis ini banyak dari kalangan individu yang cemas dan takut jika suatu saat jabatannya itu turun, yang mengakibatkan status sosialnya juga ikut turun. Perasaan takut ini juga menimbulkan gangguan psikologis seperti stres maupun depresi. Dampak negatif yang kedua yaitu konflik antar kelas yang terjadi di dalam suatu pendidikan. Salah satunya dampak negatif ini terjadi antara kelas dalam masyarakat, terdapat yang dimana di dalam masyarakat itu terdapat lapisan-lapisan sosial yang didasari oleh ukuran kekayaan dan kekuasaan yang disebut dengan kelas sosial. Adanya mobilitas ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar kelas. Misalnya terjadinya konflik antara
Dodi dan Ana yang terjadi konflik ini antara kekayaannya. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok sosial. Juga bisa terjadi antara kelompok ini. Sosial bisa berbentuk karena persamaan ideologi, agama, ras, atau persamaan lainnya yang berbentuk suatu kelompok. Gerakan sosial ini bisa berdampak pada terjadinya konflik sosial, kelompok sosial, misalnya seorang antara warga satu dan warga lainnya dengan berbeda desa yang melaksanakan tawuran tersebut. Dampak negatif yang keempat yaitu konflik antar generasi. Selain konflik kelas dan kelompok, dan ada juga dampak negatif mobilitas ini dapat menyebabkan terjadinya konflik antar generasi. Terjadi antara tua yang mempertahankan nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan dengan mempertahankan konflik antar generasi tersebut. Baik, mungkin itu saja jawaban atau penjelasan materi mengenai mobilitas sosial yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.